Oke, halo. Pada video ini kita akan membahas lanjutan dari sinkronisasi iSeller dan juga Accurate ya. Setelah sebelumnya kita udah melihat sinkronisasi produk, nah sekarang kita akan melihat sinkronisasi stoknya gimana sih gitu. Jadi seperti yang kita tahu saat tadi kita sempat bikin dua produk baru gitu ya dengan integrasi itu dengan itu iSeller Pencil dan juga iSeller eBook V2, dua produk baru ini. Dan mereka kuantitasnya sama-sama masih nol. Begitupun yang di iSeller ya, semuanya masih nol di outlet manapun. Nah, di sini kita akan pakai dua skenario gitu ya dari Accurate ke iSeller untuk sinkronisasi stok. Jadi perlu saya tekankan bahwa saat ini sinkronisasi stok ini bisa berjalan dari Accurate ke iSeller. Untuk dari iSeller ke Accurate ini belum bisa gitu, karena ada perbedaan ya di endpoint Accurate dan iSeller, di mana salah satunya ini parameternya adalah jumlah produk yang bertambah atau berkurang, sedangkan kalau pada iSeller ini final stocknya. Sehingga untuk saat ini dengan case seperti ini yang terbaiknya adalah dari Accurate ke iSeller dulu gitu. Dan alasan yang kedua adalah karena iSeller ini punya modul yang cukup kompleks dalam mengatur persediaan gitu ya. Jadi untuk mengubah jumlah stok itu kita bisa dari banyak cara seperti penyesuaian persediaan, bisa ya item adjustment, bisa penerimaan barang, item reception, bisa off-name dan lain-lain sebagainya gitu. Dan kali ini kita akan membahas triggernya ini adalah ketika ada item reception, penerimaan barang, dan juga item adjustment, yaitu penyesuaian barang gitu ya. Jadi langsung saja kita coba gitu. Ini tadi produknya semua masih nol kuantitinya, dan sekarang kita akan buat dulu dari penerimaan barang. Oke, tadi kita ada membuat beberapa produk, yaitu iSeller Pencil dan juga iSeller ebook gitu. Oh, sorry, ini harus diisi dulu. Ini 100 misalkan. iSeller Pencil. Nah, di sini nanti kita juga sudah bisa update-nya ini per outlet nih. Jadi kita tinggal pilih aja di sini. Kita misalkan di sini mau set di main outlet ya, kita bikin 50. Bisa, nanti kita tambahin lagi. Misalkan mau yang di outlet lain. Di Neo Soho, misalkan kita isi sebanyak 25. BTW ini outletnya harus ditambahkan secara manual ya, disinkronisasi secara manual di Accurate dan iSeller-nya. Nanti ada informasi lengkapnya di docs. Dan kita bikin di main outlet 25 juga ya. Jadi totalnya nanti akan ada 100 produk nih. Nah, tadi kita ada bikin produk lain, mungkin sekalian saja. iSeller ebook ya. Di sini kita bikin mungkin kuantitasnya 100 langsung saja di main outlet. Oke, sekarang kita akan save. Ya, penerimaan barangnya sudah di save dan kalau kita lihat di sini kuantitinya juga berubah nih ya, 100-100 gitu kan. iSeller ebook ini kalau dilihat per gudangnya dia ada 100 di main outlet, sementara di yang iSeller Pencil ini ada 50, 25 dan 25. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menunggu sampai dia ke-trigger skenario-nya dan ini sepertinya sudah ke-trigger, jadi kita bisa cek di sini. Ini akan saya refresh. Dan kalau kita cek lagi di sini, ya sudah sesuai ya. Tadi yang iSeller ebook V2-nya di main outlet ada 100, sedangkan yang di iSeller Pencil-nya ada 25, 50, 50. Jadi udah sesuai juga nih per outletnya. Oke, nah sekarang kita akan coba tunjukin yang item adjustment ya. Ini mirip-mirip juga. Jadi kalau item penyesuaian persediaan, kita bisa menambahkan dan mengurangkan gitu ya. Nah itu tidak akan pengaruh karena di iSeller kan pakai final stock. Jadi nanti akan sama saja. Misalkan di sini kita mau buat yang di iSeller pensilnya, kita akan penambahan mungkin di Bintaro outlet kita akan tambahkan 15 gitu. Ya, nah karena di sini kita tambahkan 15, tadi mungkin di main outlet kita akan kurangi nih. Jadi kita akan pengurangan sebanyak 15. Jadi totalnya tetap 100, tapi ada perubahan sedikit, penambahan pengurangan. Dan tadi yang e-booknya kita akan iSeller ebook ya. E-booknya ini akan kita pengurangan juga mungkin ya, pengurangan 25 di main outlet. Oh ya, outletnya perlu diperhatikan baik-baik nih. Ini salah. Oke, main outlet. Jadi main outletnya semua dikurangin 50.
kita akan pindahin tadi yang e-booknya akan kita pindahin ke Neosoho mungkin sebanyak tadi 25. Oke, nah ini bisa kita save penyesuaian persediaannya dan oke. Ini jadi yang e-booknya ini belum ada biaya satuannya ya, jadi akan saya buat dulu biaya satuannya. E-booknya mungkin 100.000. Oke, kita coba lagi. Ya, dan penyesuaiannya berhasil disimpan. Jadi kalau kita lihat di sini sekarang di barang dan jasa ya, ini tetap jumlahnya tetap akan 100 totalnya. Tapi kalau kita lihat lebih deep di sini, nah ini ada perubahan 75, adjustment 7525. Di sini juga ada adjustment 403525 ya. Nah, sekarang kita akan lihat di sini apakah akan ada perubahan, tapi kita lihat dulu apakah sudah tertrigger. Sepertinya belum ya, karena ini kita menggunakan polling trigger, jadi nanti dia akan ke-triggernya pada waktu tertentu gitu. Oke, sambil menunggu ya dia ada penyesuaian persediaan gitu, kita akan go through dulu ke skenario-nya sekilas gitu ya, mungkin akan saya tunjukin. Jadi skenario-nya lebih kompleks dari yang produk, karena kalau produk ya kan cuma satu trigger, satu action. Di sini kita akan lihat dulu data item adjustment-nya, dan untuk bisa go through tentang barang-barangnya itu kita perlu ke detailnya. Nah, setelah itu di sini ada dua action tambahan ini untuk memfasilitasi nih endpoint-nya iSeller gitu ya. Jadi kita code dulu, kita ada sedikit coding, dan kemudian kita ada action tambahan untuk dapat jumlah stok total, karena kita butuh final stock gitu kan. Makanya dia modelnya seperti ini. Dan ini juga sama gitu ya, baik di yang penyesuaian barang juga sama, dia begitu modelnya. Oke. Di sini kita bisa lihat job history-nya masih belum ya, sepertinya di 23. Oh, ini sudah ya, ada penyesuaian barang pada accurate dan kita akan perbarui stok pada iSeller. Sekarang coba ini kan saya refresh lagi, kita lihat apakah sudah sama. Ya, jadinya tadi berubah ya. Jadi sekarang 7525 dan 403525. Jadi kurang lebihnya seperti itu untuk stok. Perlu digarisbawahi untuk outlet di sini ya. Itu kita karena di iSeller ini kita pakai outlet code, sedangkan di accurate ini pakai warehouse name gitu ya. Jadi outlet code sama outlet name ini diharuskan sama supaya integrasi ini bisa berjalan. Jadi ya ini Bintaro outlet code-nya juga harus Bintaro outlet, dan gitu pun yang lainnya. Oke, kira-kira itu mengenai sinkronisasi stok. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pelanggan.